Syekh Maulana Ishak lahir di Pasai pada awal tahun 1400-an Masehi. Ayah beliau adalah Syekh Ibrahim Asmarakandi, Makdum Brahim Asmara, Maulana Ibrahim Asmara dengan ibu putri bangsawan Pasai yang bernama Nyai Retno Jumilah. Syekh Maulana Ishak ketika lahir diberi nama Ishak Makdum. Beliau mempunyai dua saudara laki-laki beda ibu yang bernama Ali Murtado, Raden Santri, dan Ali Rahmatullah, Sunan Ampel. Istri pertama Syekh Maulana Ishak yang bernama Syarifah Pasai dan dikaruniai putra, Dewi Saroh, istri Sunan Kalijaga. Istri kedua Dewi Sekardadu, Raden Ayu Liyung Manoro, Raden Ayu Sumbat Nyowo, Raden Ayu Kusworo Dewi Putri Adipati Belambangan dan dikaruniai putra, Ainul Yakin, Sunan Giri, nasab Syekh Maulana Ishak I. Nabi Muhammad Rasulullah II, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Ali bin Abi Thalib III, Al-Imam Al-Husain IV, Al-Imam Ali Zainal Abidin V, Al-Imam Muhammad Al-Bakir VI, Al-Imam Jafar Sadiq VII, Al-Imam Ali Al-Uraidi VIII, Al-Imam Muhammad An-Nakib IX, Al-Imam Isa Ar-Rumi 10, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir 11, As-Sayyid Ubaidillah 12, As-Sayyid Alwi 13, As-Sayyid Muhammad 14, As-Sayyid Alwi 15, As-Sayyid Ali Hali, Kasam 16, As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat 17, As-Sayyid Alwi Amil Fakih 18, As-Sayyid Abdul Malik Azmatkan 19, As-Sayyid Abdullah 20, As-Sayyid Ahmad Jalaluddin 21, As-Sayyid Husain Jamaluddin 22, As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi 23, As-Sayyid Maulana Ishak. Syekh Maulana Ishak wafat pada sekitar tahun 1463 M dan dimakamkan di daerah Kemantren Paciran Lamongan. Mulai dari kecil Syekh Maulana Ishak dibimbing oleh ayahanda beliau sendiri Syekh Ibrahim Asmarakandi, kemudian setelah menginjak dewasa beliau banyak menuntut ilmu kepada para ulama-ulama terkemuka di daerah Pasai dan Malaka. Guru-guru beliau Syekh Ibrahim Asmarakandi anak-anak Syekh Maulana Ishak Raden Ainul Yakin, Sunan Giri, murid-murid beliau Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Perjalanan dakwah Syekh Maulana Ishak dipenuhi berbagai liku-liku. Secara umum seperti yang dikemukakan dalam babat Gresik perjalanan Syekh Maulana Ishak dapat dijelaskan sebagai berikut. Semenjak lahir Syekh Maulana Ishak lahir di daerah Pasai, beliau dididik dan dibimbing oleh ayahanda beliau Syekh Ibrahim Asmarakandi. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu kepada para ulama-ulama di daerah Pasai dan Malaka. Hingga beliau bergelar Maulana Ishak. Beliau kemudian melakukan dakwah di sekitaran daerah Pasai dan Malaka. Hingga pada tahun 1442 beliau diminta tolong oleh Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, untuk membantu kegiatan dakwah Sunan Ampel di Tanah Jawa. Maka berangkatlah beliau dengan menempuh perjalanan jauh dengan mengarungi samudra dan mendarat di pesisir Tuban. Pertama kali beliau berziarah di makam ayahandanya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju daerah Tandes Gresik dan bertemu dengan adiknya Raden Ali Murtado, Raden Santri. Sebuah perjumpaan yang menyenangkan tentunya. Dan setelah itu Syekh Maulana Ishak pergi menuju Ampel Denta dengan diantar Raden Santri. Hampir 1 tahun lamanya Syekh Maulana Ishak berada di Ampel Denta, membantu Sunan Ampel membangun masyarakat Islami. Akhirnya terbersit keinginan untuk mendirikan pusat pendidikan Islam di Tanah Jawa, sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya di Ampel. Beliau yakin mampu, sebagaimana kemampuan yang telah beliau tunjukkan di bumi Pasai. Tempat yang akan beliau tuju adalah Belambangan. Bukan tanpa alasan jika Syekh Maulana Ishak memutuskan wilayah Belambangan sebagai tujuan dakwahnya. Syekh Maulana Ishak memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa orang di daerah Belambangan. Guru-guru beliau Syekh Ibrahim Asmarakandi anak-anak Syekh Maulana Ishak Raden Ainul Yakin, Sunan Giri, murid-murid beliau Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang. Perjalanan dakwah Syekh Maulana Ishak dipenuhi berbagai liku-liku. Secara umum seperti yang dikemukakan dalam babat Gresik perjalanan Syekh Maulana Ishak dapat dijelaskan sebagai berikut. Semenjak lahir Syekh Maulana Ishak lahir di daerah Pasai, beliau dididik dan dibimbing oleh ayahanda beliau Syekh Ibrahim Asmarakandi. Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu kepada para ulama-ulama di daerah Pasai dan Malaka. Hingga beliau bergelar Maulana Ishak. Beliau kemudian melakukan dakwah di sekitaran daerah Pasai dan Malaka. Hingga pada tahun 1442 beliau diminta tolong oleh Raden Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, untuk membantu kegiatan dakwah Sunan Ampel di Tanah Jawa. Maka berangkatlah beliau dengan menempuh perjalanan jauh dengan mengarungi samudra dan mendarat di pesisir Tuban.
Pertama kali beliau berziarah di makam ayahandanya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju daerah Tandes Gresik dan bertemu dengan adiknya Raden Ali Murtado, Raden Santri. Sebuah perjumpaan yang menyenangkan tentunya. Dan setelah itu Syekh Maulana Ishak pergi menuju Ampel Denta dengan diantar Raden Santri. Hampir 1 tahun lamanya Syekh Maulana Ishak berada di Ampel Denta, membantu Sunan Ampel membangun masyarakat Islami. Akhirnya terbersit keinginan untuk mendirikan pusat pendidikan Islam di Tanah Jawa, sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya di Ampel. Beliau yakin mampu, sebagaimana kemampuan yang telah beliau tunjukkan di bumi Pasai. Tempat yang akan beliau tuju adalah Blambangan. Bukan tanpa alasan jika Syekh Maulana Ishak memutuskan wilayah Blambangan sebagai tujuan dakwahnya. Syekh Maulana Ishak memiliki hubungan yang sangat baik dengan beberapa orang di daerah Blambangan. Ketika Syekh Maulana Ishak sampai di daerah Blambangan tersiar kabar bahwa di daerah itu sedang dilanda suatu wabah penyakit ganas. Dan puteri kesayangan Adipati Blambangan juga terjangkit wabah tersebut. Bahkan disayembarakan barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit putri raja tersebut jika perempuan akan diangkat sebagai anak dan jika laki-laki akan dinikahkan dengan puterinya dan diangkat menjadi menantu. Akhirnya sang putri bisa disembuhkan kemudian dilanjutkan dengan menyembuhkan seluruh warga Blambangan yang terkena wabah. Akhirnya Syekh Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Dari pernikahan ini beliau dikarunia putra bernama Raden Ainul Yakin, Sunan Giri. Dengan cara inilah beliau melakukan dakwah. Dengan jalan mengambil simpati para penguasa dan masyarakat di daerah Blambangan dan kemudian dilanjutkan dengan membangun sebuah masjid di daerah Blambangan. Sehingga perkembangan dakwah Syekh Maulana Ishak dapat cepat berkembang di daerah Blambangan yang dulunya penduduknya mayoritas memeluk agama Hindu-Buddha. Setelah melakukan dakwah di daerah Blambangan, Syekh Maulana Ishak akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah Pasai dan di sana beliau mendirikan sebuah pesantren dalam rangka menyebarkan agama Islam di Pasai. Bahkan diceritakan Sunan Bonang dan Sunan Giri yang merupakan anaknya sendiri pernah belajar kepada beliau tentang ilmu agama Islam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, serta ilmu laduni di pesantren beliau. Di Pasai inilah beliau mendapat julukan Syekh Hawalul Islam. Konon setelah beberapa tahun tinggal di Pasai akhirnya Syekh Maulana Ishak memutuskan kembali ke Pulau Jawa dan tinggal di daerah Kemantren Paciran Lamongan hingga akhir hayat beliau. Ketika Syekh Maulana Ishak sampai di daerah Blambangan tersiar kabar bahwa di daerah itu sedang dilanda suatu wabah penyakit ganas. Dan puteri kesayangan Adipati Blambangan juga terjangkit wabah tersebut. Bahkan disayembarakan barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit putri raja tersebut jika perempuan akan diangkat sebagai anak dan jika laki-laki akan dinikahkan dengan puterinya dan diangkat menjadi menantu. Setelah sampai di istana beliau pun akhirnya diizinkan masuk oleh para penjaga dan bertemu dengan Adipati Menak Sembuyu. Syekh Maulana Ishak menawarkan diri untuk mengobati penyakit sang putri. "Apakah kamu mau mengobati putriku?" tanya Adipati. "Akan saya coba, Kanjeng." "Kamu seorang dukun juga, bukan? Saya seorang tabib. Semoga dengan cara saya Putri Paduka bisa segera sembuh." Adipati Menak Sembuyu tidak memiliki pilihan lain. Ia tak lagi mempermasalahkan siapa yang mengobati putrinya, dari mana ia berasal, dan apa agamanya. Syekh Maulana Ishak mulai memeriksa keadaan sang putri, mencari sumber penyakit yang diderita sang putri yang juga melanda sebagian warga kota Blambangan. Hingga akhirnya Syekh Maulana Ishak berkata, "Izinkan, saya pergi ke gunung dulu, Paduka. Saya akan mencari beberapa tanaman untuk ramuan obat bagi Putri Paduka." Akhirnya segera beliau pergi ke gunung dengan diiringi beberapa murid dan dikawal beberapa prajurit Blambangan. Akhirnya setelah mendapatkan bahan-bahan obat yang diinginkan, Syekh Maulana Ishak meramu obat dari dedaunan yang mereka ambil di gunung. Diberikan kepada Putri Adipati sambil memberikan doa-doa untuk kesembuhan sang putri. Dan tak lupa Syekh Maulana Ishak juga menunaikan sembahyang khusus yaitu salat hajat, meminta kepada Allah SWT demi kesembuhan Putri Adipati. Atas kehendak Allah, akhirnya Dewi Sekardadu diberi kesembuhan. Dan Syekh Maulana Ishak adalah perantaranya. Racikan obat dan doa adalah sarananya. Dengan beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishak, tentu saja banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Salah satu keteladanan yang bisa dipetik yaitu strategi yang baik dalam berdakwah. Selain strategi dakwah dilakukan dengan cara mendirikan masjid, mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat sekitar, dan mengambil simpati masyarakat serta para pejabat dengan melakukan penyembuhan penyakit yang diderita oleh mereka. Karena dalam berdakwah, hal yang paling dibutuhkan mengambil simpati dari masyarakat dan berbaur dengan masyarakat serta budayanya,
agar mudah memberikan penjelasan dalam menyampaikan agama Islam berdasarkan budaya dan kepercayaan yang mereka anut sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung, maka mereka akan segera cepat dapat meyakini ajaran agama Islam yang sedang disebarkan oleh Syekh Maulana Ishaq. Dan akhirnya mereka berbondong-bondong beralih memeluk agama Islam tanpa adanya suatu paksaan apapun.